Selamat siang warga Indonesia semua. Sore. Siang, Cuk. Tergantung siapa yang menonton di Oh iya, malam. Pagi. Nah, setelah 1 tahun kita off karena lupa kata sandi, hari ini kita kembali mendiskusikan sesuatu yang nggak penting-penting amat sih sebenarnya, tentang minimnya minat baca masyarakat Indonesia ya. Tapi suka komen masyarakat Indonesia. Iya. Kalau dari data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu cuma 0,0001%. Artinya dari 1000 masyarakat Indonesia hanya ada 1 orang yang suka baca. Iya. Tapi cerewet, masyarakat Indonesia itu cerewet. Itu berbanding terbalik dengan dari 60 juta masyarakat Indonesia itu semuanya punya gadget sebenarnya, punya HP. Lebih dari 100 juta pengguna aktif smartphone di Indonesia ya. Nah, kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Mas Adam. Adam ini dulu satu organisasi dengan saya ya. Yang kedua ada Mas Samosir. Saya tukang parkir di Permat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, biar Mas Adam perkenalan dulu lah. Iya. Siapa tahu jomblo kan. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam penonton Ad Hominem atau subscriber Ad Hominem. Nama saya Putra Adam, biasa dipanggil Adam boleh, Putra juga boleh, Brindil juga boleh. Kalau dari saya Samosir, kebetulan saya sudah bekerja sebagai tukang parkir di Permat itu sejak kemarin. Dan hari ini saya rela untuk kesini datang karena emang banyak banget yang ingin disampaikan soal membaca. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada riset juga dari UNICEF ternyata. Sebelumnya saya perjelas terlebih dahulu ya ini ya. Podcast hari ini itu nggak berat. Hanya ada sedikit risetnya ya tadi itu aja 0,001%, nah itu aja. Selebihnya kita hanya sekedar asumsi saja terkait pengalaman dari teman-teman yang ada di sini terkait membaca ya. Nah, sebelumnya kan udah kenal lama nih sama Mas Brindil, biasa mandi bareng ya kan. Mandi sambil baca buku ya. Akhirnya kan kita undang di Ad Hominem ini, podcast sekedar asumsi. Nah, apa sih yang membuat Mas Adam gemar membaca buku? Ya karena emang basicnya dia banyak banget, aku sering lihat story-nya juga sering baca buku gitu kan. Iya. Di coffee shop, kadang di pinggiran kali, kadang pas weekend gitu kan. Nggak tahu ini kerjanya atau juga nggak tahu, mungkin kerjaannya emang baca buku yang review gitu ya. Digaji per kata di per halaman ya. Per huruf ya. Per huruf. Jadi gimana Mas, kok bisa gitu? Jadi gini ya, saya menanggapi riset dari Bung Nanang tadi ya, bahwa benar dari UNICEF itu mengatakan minat baca kita itu rendah. Tapi sebetulnya dengan adanya era yang sudah modern, terus setiap orang sekarang sudah memegang gadget ya, smartphone, itu sebetulnya harusnya minat baca kita itu meningkat, harusnya. Karena dengan adanya gadget, dengan adanya smartphone, kita itu dipermudah untuk mendapatkan akses informasi, mendapatkan akses pengetahuan. Itu kita bisa sambil tiduran, bisa di kamar, bisa ya kayak tadi Bung Ajos, mantan tukang parkir ya. Saya masih tukang parkir. Tadi bilang bahwa ketika ke coffee shop itu cuma nggak sekedar story, makanan, minuman dan sebagainya, tapi juga bisa baca artikel, jurnal dan lain sebagainya. Harusnya bisa digalakkan lagi atau digiatkan lagi lah harusnya. Tapi ternyata kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia ini kalau dibilang bahwa minat bacanya rendah, kita juga harus berbicara historis ke belakang secara sejarah. Misalkan secara sejarah bahwa saya mau ngambil sejarahnya dari 65 ya misalnya. 65 itu kan ada genosida besar-besaran itu. Nah, ada salah satu profesor dari UGM itu memuat artikel, terus di artikelnya itu bilang bahwa 65 itu bukan cuma soal genosida kemanusiaan aja, tapi juga genosida intelektual. Artinya di data artikel yang pernah saya baca itu dari Prof. Gunawan Muhammad itu bilang bahwa masyarakat Indonesia 65 itu yang digenosida adalah
kaum-kaum intelektualis, termasuk dosen, mahasiswa juga yang hilang. Bahkan ada data, itu yang tidak pernah dikemukakan ke publik, itu ada sekitar 130-an lebih dosen di seluruh Indonesia yang dihilangkan secara paksa waktu itu. Artinya, bahwa di zaman rezim Orde Baru itu, memang minat baca kita itu dipukul untuk mundur. Kita tidak diberikan satu akses untuk mengetahui informasi. Karena memang dipimpin oleh rezim yang sifatnya otoriter kan, militeristik dan sebagainya. Barulah setelah reformasi 98, ini akses ada kebebasan kita berpendapat, berserikat, berorganisasi, membaca, itu akhirnya ada kemenangan kecil yang kita raih. Walaupun sampai hari ini itu nggak bisa dipungkiri bahwa lebih dari 32 tahun rezim Orde Baru itu membuat bangsa kita yang harusnya itu bisa maju, bisa bersaing dengan negara-negara sebelah, terutama di Asia Tenggara atau Asia, atau bahkan sama Eropa, kan, tapi ternyata nggak sinkron. Kembali lagi bahwa hari ini minat baca kawan-kawan atau masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial ya, ini lebih ke minat bacanya ke status. Jadi lihat story dan sebagainya. Ya, mereka semua itu lebih membacanya pun membaca cuman sekedar seperti sinopsis atau quote-quote dan sebagainya. Sedangkan sah-sah saja misalkan membaca quote dan sebagainya. Tapi menurut saya ini juga hal yang keliru, karena ketika kita membaca cuman sinopsis atau quote-quote, itu sama saja seperti kita membaca koran tapi dari tengah, nggak dari awal. Betul. Seperti itu. Harusnya kalau kita membaca itu secara komprehensif, jadi kita tahu. Nah, dari minat baca atau literasi yang akhirnya saya berasumsi gini, kalau misalkan kawan-kawan ini minat bacanya akhirnya naik, kita bisa menyelami pemikir-pemikir top dunia, mestinya seperti itu. Jadi nggak cuman sekedar membaca story WA, quote-quote dan sebagainya, yang kayak tadi saya bilang tadi. Tapi apa sih yang membuat kawan Adam ini punya semangat baca yang lebih di tengah hegemoni yang tadi dikatakan Mas Adam, bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya terkondisikan untuk minat baca rendah, terkondisikan untuk tidak mengetahui apa-apa. Tapi apa sih yang kemudian memacu Mas Adam, membuat Mas Adam punya semangat baca yang lebih dan cara pandang yang cukup kritis melihat keadaan hari ini? Apakah itu memang udah jadi kecanduan, seakan-akan kalau satu hari nggak baca itu meriang, badan pegal-pegal, itu kan bisa jadi juga, siapa tahu ya. Kan? Sebenarnya saya juga pengen menarik ke belakang ya, kenapa akhirnya saya menjadi orang yang mempunyai satu minat baca cukup aktif ya. Saya itu dulunya ya bukan pembaca yang aktif pertama. Dimulai dari kelas 1 atau kelas 2 SMA, perpindahan kelas itu saya sering main ke perpustakaan. Sebetulnya asumsi saya waktu dulu main ke perpustakaan itu kan bukan. Oh, bukan. Karena yang jaga perpustakaan cantik. Awalnya itu. Oh, dengar ya. Lah, ini belum pernah disampaikan waktu kencan kan? Iya, ini memang ruang-ruang membuka ini. Rata-rata umat kuliah sih. Awalnya itu. Terus karena ketika dulu sering bolos pelajaran itu ke perpustakaan, itu kan dibatasi kan, 15 menit, 20 menit, kalau ada bel masuk itu disuruh masuk gitu kan. Apalagi kalau cuman mainan handphone atau cuman sekedar numpang neduh di perpustakaan, itu kan pasti akan diusir. Nah, waktu dulu saya mengakalinya dengan pura-pura membaca. Sebetulnya itu biar saya bisa melihat mbak-mbak yang jaga perpustakaan yang cantik itu sebenarnya itu. Okay. Tapi ternyata kok minat baca saya itu tumbuh dari situ. Dari situ pertama membaca itu karya-karya sastra, puisi dan sebagainya seperti itu, prosa. Lah, muncullah sampai lulus SMA itu karena di rumah itu ada beberapa buku, itu buku milik ayah saya, tapi saya belum berani baca pada waktu itu. Ayah saya itu seorang jurnalis, jadi bacaan-bacanya cukup banyak, tapi memang karena saya waktu zaman segitu itu belum punya minat baca, saya nggak tertarik. Semenjak kelas 3 menjelang mau lulus, terus mau perpindahan geser ke kampus itu, saya menemukan satu buku yang sampai hari ini akhirnya saya pengen mendalami terus.
Iya, terhadap buku-buku yang lain. Itu buku yang pertama saya baca itu Sohoki, catatan seorang demonstran. Itu buku pertama semenjak peralihan SMA ke kampus. Dan di situ sebelum saya ke kampus kan saya juga diberitahu oleh informasi dari buku Sohoki itu peralihan zaman antara dari zaman Orde Lama ke Orde Baru, gimana Sohoki mengalami masa transisi dua orde itu loh. Di zaman Orde Lama ternyata Sohoki mampu menuliskan catatan hariannya secara kritis, bertemu dengan siapa saja, melakukan agenda apa saja. Itu saya semakin tertarik. Semakin tertarik dalam artian, ternyata dunia aktivitas di kampus itu bukan cuma akademis. Itu asumsi saya pertama sebelum ke kampus. Makanya organisasi pertama yang saya kenal itu dulu malah justru sebelum saya ke kampus, saya ingin mencari tahu pertama itu Mapala. Mapala karena emang karena relevan sama yang saya profil baca itu. Sohoki. Betul. Yang Sohoki suka mendaki gunung dan sebagainya, nggak mendaki laut ya. Oh ya, itu Ninja Hattori itu ya. Dari situlah awal mula saya memahami bahwa pergolakan batin seorang Sohoki dalam catatan hariannya dalam buku terbitan catatan seorang demonstran itu. Akhirnya dari situ saya memberanikan diri untuk membaca buku-buku yang lain. Tapi waktu itu saya minta izin. Karena sama siapa? Sama saya. Karena ada semacam perpustakaan kayak rak gitulah, rak yang isinya buku-buku. Lah, akhirnya saya disarankan setelah saya baca buku catatan seorang demonstran itu, saya baca buku setelah itu adalah filsafat. Tapi kenapa saya baca buku filsafat itu disarankan? Karena pertama setelah saya menyelesaikan buku itu, saya tertarik dengan sampul-sampul dan judul-judul di beberapa rak buku itu. Nah, saya ketemulah buku itu punya Rasieri Frondis tentang filsafat nilai. Itu di situ saya baca tapi saya enggak tahu apa sih ini sebetulnya makna dari buku ini. Cuman ada beberapa hal yang ada beberapa poin yang akhirnya saya semakin tertarik lagi untuk membaca buku yang lain lagi karena di situ saya kayak diajak bermain, cara berpikir saya itu di situ. Diajak bermain terus diajak berpikir secara analitis karena dalam buku Rasieri Frondis itu saya menemukan satu makna kehidupan betul dalam buku itu. Kata Rasieri Frondis itu bilang kayak gini, kehidupan ini kalau kita subjek kalau melihat objek itu bernilai itu karena kita menilainya atau karena benda itu atau objek itu memang sudah bernilai. Itu dari kata Rasieri Frondis. Rasieri Frondis ya. Oke. Itu saya semakin tertarik dari situ karena pada waktu itu pun saya mengalami masa pubertas ya. Ya walaupun sampai hari ini pun saya kira masih mengalami pubertas. Semua orang mengalami. Ya. Saya mencari, kalau kata orang dulu itu kan quote-quote klasik kan mencari jati diri gitu ya. Saya itu dulu terjebak juga dalam dunia-dunia yang agak bandel lah, walaupun saya sepakat dengan perkataannya. Saya boleh nggak nih kalau nyebut podcast orang lain nih? Nggak apa-apa. Kamu mau nyebut podcast sendiri juga nggak apa-apa. Mau nyebut Sambo Pentin nggak masalah. Nggak masalah. Biar iklan masuk. Iya. Biar iklan masuk. Masuk. Kan? Pandu Siwi. Itu kan, ya itu kembali lagi ya ke tema bahwa saya akhirnya ketika mengalami pergolakan batin itu, asumsi saya terhadap dunia itu semakin bergeser. Nggak cuma kayak ternyata menjalani dunia itu cuma sekedar mencari makna atau bahkan karena kecapean. Kan seseorang itu kalau nggak sadar kita itu lebih sering menjadi manusia yang selalu pengen mencari makna. Sampai akhirnya esensi itu bergeser secara organik tanpa kita sadar. Dari yang dari awalnya kita mencari makna sampai akhirnya kita menciptakan makna. Sampai seperti itu. Pada akhirnya akan menjadi satu kayak koridor kita itu yang membentuk apa yang kita baca atau apa yang kita baca yang membentuk kita gitu. Betul. Karena emang gitu. Kemarin saya jadi tukang parkir. Saya sering lihat banyak orang-orang yang buka laptop, baca buku, kadang ada yang main gadget sampai berjam-jam walaupun cuma pesen satu gelas minuman kan, karena dari parkiran kan juga kelihatan
akhirnya dari situ saya juga timbul minat membaca. Oh iya. Cuman ya lagi-lagi hal yang paling enak itu adalah cuma membaca judul, karena saya emang agak Iya, suka iya. berantem di Twitter juga. Iya. Saya suka menghujat orang-orang dan rasanya emang enak. Dan Iya, betul, kalau betul, saya betul. kira ya, kembali lagi ke yang tadi awal soal riset UNICEF bahwa di Indonesia ini minat bacanya rendah, saya nggak sepakat karena mungkin UNICEF cuma ngeriset sampai Cengkareng. Karena di Pekalongan, saya kemarin PDKT sama anaknya Kak Hidayat ya. Kak Hidayat ini dia pengusaha batik, punya anak cantik. Saya sering chat sama dia hobi membaca, nggak membalas tapi. Oh. Nah dari situlah pola pikir saya berkat membaca itu juga berubah terhadap dunia. Pada akhirnya nggak cuma soal membaca, tapi juga kita harus membalas. Iya, tapi Dalam arti yang luas ketika kita udah menurut saya dulu ya, karena kan ini nggak berdasarkan riset. Iya, iya. asumsi aja sih. Asumsi aja. Setelah kita membaca buku, seenggaknya ada satu poin penting yang harus dipegang adalah mengurai kembali apa yang kita baca. Oh iya, iya. Karena dengan itu kita mampu untuk memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Saya Betul, setelah betul, putus cinta pun ya menuliskan itu dalam bentuk puisi. Betul. Karena akan sangat sia-sia sekali energi yang timbul dari patah hati dan cinta-cintaan itu nggak teralokasikan ke bentuk karya gitu. Eman-eman. Oh iya. Ini selaras, Bung. Karena Wahyu Selaras karena apa? Nggak cuma anaknya Kak Hidayat ya berarti. Ini selaras, Bung. Kenapa? Karena wahyu pertama yang turun ke Kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Iqra kan, bacalah, bukan balaslah kan. Berarti saya salah PDKT ya, bukan dia yang salah membaca saya. Tapi kalau Samosir pengalaman membaca bukunya bagaimana ya? Saya- Apa sebenarnya dalam sampai usia berapa sekarang? Oh sekarang 21. 21. Iya kebetulan 21, kemarin udah ulang tahun juga. Oh iya, sampai umur 21 ini pengalaman dalam membaca bagaimana? Kalau saya karena emang saya nggak kuliah, basic dari keluarga petani yang memang cukup terbatas akses buku, membeli buku, saya baca koran-koran bekas dan yang saya baca pun sangat krusial dan yang benar-benar sangat saya butuhkan. Kalau nggak salah terakhir saya baca itu tentang loker di Pekalongan. Itu yang saya baca. Nyari kerja. Iya, karena itu memang dari kerja. Betul. Realistis ya, Bung ya? Iya, karena saya nggak begitu paham soal literasi dan juga sejarah kayak Mas Adam kan, karena emang ya seperti inilah keadaan masyarakat kita gitu. Kadang ada yang memang potensial tapi karena akses referensinya yang terbatas, link keluar tertutup. Nggak banyak pengalaman kamu hidup selama udah 1 tahun ya. Nah, kan Oh iya, ada ini. saya mau menambahkan, Bung ya, bahwa apa ya? Literasi itu menurut saya itu adalah salah satu pilar penyangga peradaban, Bung. Betul, Jadi betul. menurut saya itu sangat penting dan semoga ya kawan-kawan yang menonton ini, kalau saya boleh mengutip perkataannya Mbak Nana Anastasia itu bilang bahwa cuma butuh satu buku untuk kamu jatuh cinta terhadap buku yang lain. Sebetulnya itu. Lah kawan-kawan ini saya nggak pernah mau menyalahkan yo. Bahan bacaan itu apapun bisa saja, ada yang puisi, ada yang novel, atau apapun ya, ada yang memang karya ilmiah, atau ada Caption teman-teman kita. Gitu. Betul. Jadi saya pingin ngomong gini bahwa hal-hal terkait literasi ini memang sebetulnya itu harus didukung juga oleh pemerintah. Upaya untuk mencerdaskan anak bangsa ini kan memang jadi tujuan bangsa ini berdiri juga kan. Memang seperti itu, mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya. Saya kira banyak sekali kawan-kawan saya yang saya lihat turun memberikan satu perspektif pemahaman tentang literasi lewat perpus jalanan dan sebagainya. Nah, tapi gini, sorry saya potong. Tanggapan Kang Adam nih, kalau terkait tadi kan nyinggung pemerintah, peran pemerintah dalam mendorong membaca buku ya. Tapi kalau kita lihat banyak perpustakaan jalanan yang pernah di sweeping, ditutup, buku disita. Itu gimana sih sebenarnya? Nah, agak tepi jurang dikit ya, betul. jurang degradasi. Memang kembali lagi bahwa secara historis pemerintahan rezim otoriter Orde Baru itulah yang memukul secara telak bahwa kajian literasi, kajian pengetahuan, akses informasi masyarakat Indonesia itu benar-benar ditutup kan. Itu dimulai dari masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru dari tahun 65 sampai 98 itu yang akhirnya sampai mengakar sampai hari ini. Perubahan reformasi 98 itu kan
cuma perubahan peralihan pemerintahan saja, tapi wataknya kan masih sama sampai hari ini. Bahkan sampai Jokowi pun hari ini kan masih sama kan. Jokowi itu ya presiden ya. Iya, Jokowi itu presiden kita yang harus kita hormati kan. Betul. Tapi memang kalau menanggapi soal perpus jalanan itu sangat bermanfaat banget sebenarnya buat kayak saya tukang parkir. Makanya kemarin waktu ada yang perpus jalanan yang digusur atau yang diabaikan itu ikut geram juga. Karena memang kalau nggak dari situ kok nggak dikasih rekomendasi yang lain. Betul. Makanya cukup geram sih kemarin. Saya lagi enak-enak baca di perpus jalanan, minat membaca saya udah menggebu-gebu. Itu barat kalau lagi itu benar-benar sangat mengganggu, menyebalkan sekali gitu loh. Kita enak-enak membaca kok tiba-tiba ada satpol pp rombongan lewat. Dikira mau ikut baca malah bubarin kan. Betul. Terkait itu kan ya saya juga heran sebenarnya terkait ini sedikit kritik ya terhadap pemerintah ya. Karena kita ini dikotak-kotakkan sebenarnya kalau dari kacamata saya, asumsi saya saja ini loh, bukan by data ya. Kita dituntut untuk cerdas katanya kan. Tapi kemudian dituntut untuk rajin membaca dan lain sebagainya. Tapi ruang-ruang baca itu ditutup, seakan ditutup. Banyak ruang-ruang baca yang dia di-sweeping oleh pihak otoritas ya kan. Nah. Lalu sebenarnya apa niat bangsa ini untuk membangun bangsa ini dengan cara bagaimana? Betul. Ini terlepas dari itu nih, Mas Adam kan banyak baca buku nih ya. Sudah banyak yang diselami buku-bukunya, sudah banyak yang diselami. Pernah nggak sih mengalami keterasingan dalam hidup ketika sudah banyak baca buku? Gini maksudnya, saya baca beberapa buku, kemudian saya ngumpul dengan teman-teman komplek lah ya, teman-teman sosmed, IG, live IG dan lain sebagainya. Ngobrol nggak pernah nyambung, pada akhirnya merasa keterasingan. Bahkan di tempat kuliah misal di kelas, ruang-ruang diskusi itu kita seakan sendiri aja gitu, nggak ada yang satu pemikiran dengannya. Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah, pasti setiap orang yang giat dalam literasi atau sering membaca buku dalam bisnisnya pasti akan pernah mengalami satu fase itu. Tapi memang akhirnya ketika kita mengalami fase itu, kembali lagi lewat literasi kita juga mempunyai satu perspektif atau sudut pandang lain untuk memahami karakter orang dan sebagainya. Kenapa ketika kita ngobrol dalam satu forum atau satu komunitas atau satu ruangan dengan kawan-kawan tidak nyambung dan sebagainya. Akhirnya dengan literasi yang kita baca tadi itu memberikan satu perspektif bahwa oh iya, setiap orang ternyata tidak bisa kita paksa, tidak bisa kita paksa untuk bersepakat dengan opini kita, tidak bisa dipaksa bersepakat dengan apa yang kita bicarakan. Memang seperti itu. Nah, kenapa dari tadi saya selalu berbicara tentang pemerintah, bahwa kan bangsa yang besar itu kan bangsa yang peradabannya sebetulnya secara literasi maju kan harusnya. Lah Indonesia sendiri, bangsa kita ini kan mewacanakan bahwa tahun 2045 itu adalah jadi salah satu negara maju kan. Padahal menurut saya Indonesia ini sebetulnya sudah maju. Menurut saya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara yang masuk dalam G20. G20 itu kan 20 negara terkaya di dunia kan? Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita lihat secara objektif, kembali lagi ke bangsa kita, mungkin tidak, kalau misalkan pemerintah sendiri tidak memberikan satu akses satu akses jalan untuk masyarakat Indonesia ini agar cerdas secara literasi, cerdas secara pendidikan, sedangkan pemerintah sendiri ketika ada kawan-kawan yang secara alternatif memberikan satu ruang bahan bacaan dari perpus jalanan, mereka ketakutan, ya kan, justru di sweeping dan sebagainya. Ini kan agak semacam kontra revolusioner kan sebetulnya. Lah, apa sih sebetulnya yang dipinginkan pemerintah? Apakah bangsa kita itu akan jadi cuma slogan saja bahwa nanti 2045 itu adalah akan jadi bangsa yang besar dan sebagainya? Ini perspektifnya besar dalam artian apa? Besar dalam perspektif dijajah atau gimana gitu loh? Karena hari ini
98 reformasi. Justru 98 itu adalah yang kita tahu bersama ya. Iya. Itu adalah salah satu runtuhnya rezim otoriter, tapi justru membuka satu keran baru neolib kan. Neoliberal itu masuk itu pasca reformasi runtuh kan, karena sebelum Soeharto turun itu membuat satu perjanjian kan dengan IMF, dengan salah satu lembaga keuangan dunia. Itu yang akhirnya berimbas sampai sekarang. Kenapa? Dalam isi perjanjian itu ada 4 poin yang utama. Misalkan pemerintah Indonesia harus bersepakat tentang deregulasi, bersepakat harus dengan investasi, bersepakat dengan jaminan sosial atau jaminan publik yang dicabut akhirnya. Terus keempatnya itu soal privatisasi BUMN. Neolib masuk. Terus setelah itu akses pendidikan itu benar-benar diliberalkan, bersaing bebas kan. Akhirnya para kapitalistik pendidikan inilah yang menjadikan bahwa bangsa kita tidak bisa maju. Bangsa kita tidak bisa cerdas seperti apa yang diinginkan oleh para founding father kita dulu. Karena memang akhirnya ini ada arus yang sifatnya timpang, bahwa yang miskin tidak akan bisa mengakses pendidikan itu. Dan bagaimana bangsa kita maju dengan ditopang literasi? Kalau misalkan dari akses pendidikannya saja, ini sudah timpang. Yang bisa mengakses adalah orang-orang yang hidup di Menara Gading, ya kan? Orang-orang yang mempunyai privilege dan sebagainya. Padahal pokok dari bangsa ini berdiri adalah mencerdaskan anak bangsa yang sudah dijajah lebih dari ratusan tahun, kalau kata founding father kita. Iya, bukan malah mengupgrade skill ngebacot di sosial media. Betul. Karena emang malah lebih marak bacotan di sosial media daripada buat membaca dan menulis sesuatu yang emang bisa informatif ataupun edukatif gitu kan. Iya. Malah adanya yang mancing keributan, ada sedikit-sedikit komen Ribut, komen ribut. Sampai banyak loh dari berbagai negara ini mengatakan kalau netizen Indonesia ini emang paling serem ya, brutal, paling serem ya. Semua. Itu kenapa kita hati-hati hari ini. Iya, benar-benar. Kemarin kalau di olahraga itu kan ada Pratama Arhan ya, orang-orang Semarang itu main di Tokyo Verde ya. Belum dimainin sampai hari ini. Instagram Tokyo Verde diserang. Iya. Ya kan? Asnawi juga kan main di Korea Selatan kan. Iya. Nah, kenapa kok nggak energi kayak gini dialokasikan ke poin kita hari ini gitu. Sama, iya, betul. Apa ya, kalau aku menyebutnya sih lebih ugal-ugalan dalam ngebacot daripada membaca. Karena setauku ya, sebagai tukang parkir itu waktu kemarin kerja juga diceramai sama... Kamu tukang parkir update juga ya? Oh iya, saya update sekali karena emang profesional kayak gini, full time kan. Jadi emang harus update dengan situasi perparkiran. Bicara soal tadi 2000 berapa? 45 negara maju. Nah, acuan sepaham saya kan, acuan dari pemerintah itu bukan daya baca masyarakatnya, tapi bagaimana pertumbuhan UMKM-nya, pertumbuhan UMKM dipacu. Karena lagi-lagi acuan kemajuan bangsa ini bukan dari generasi bangsa yang paham wawasan, tapi seberapa maju tingkat ekonomi bangsa ini. Nah, saya sekarang tanyakan pada teman-teman yang melihat podcast ini, kalau ada yang lihat ya, acuan dari pendapatan per kapita itu apa? Kalau 1% dari masyarakat Indonesia, dia setara dengan ratusan orang miskin di Indonesia. Lalu pendapatan per kapita itu apakah dihitung dari rata-rata pendapatan masyarakat per Indonesia, atau dilihat satu-satu per orang pendapatannya berapa baru di rata-rata? Betul. Karena kalau dijumlahkan saja kemudian di rata-rata, orang 1% orang kaya di Indonesia itu mampu menutup jutaan masyarakat Indonesia. Betul. Kenapa nggak mereka patungan buat ini ya, menuntaskan kemiskinan? Biasanya nggak kerja panas-panas parkiran gitu kan? Iya kan? Makanya yang kaya itu yang berkepentingan. Betul. Kembali lagi Bung, bahwa hanya slogan Bung, bahwa misalkan para pemangku jabatan kita mengatakan 2045 adalah bangsa kita akan maju, itu slogan. Kalau menurut saya, karena enggak ditopang dengan adanya pendidikan yang bervisi
ilmiah, demokratis dan kerakyatan. Menurut saya seperti itu, karena yang digalakkan cuma faktor ekonomi. Dan kembali lagi kalau kita berbicara soal ekonomi, bagaimana anak buruh, anak tani, anak kaum miskin kota ini akan bisa mengakses pendidikan, sedangkan para buruh sendiri pun ini sekarang sedang dibredel kan dengan beberapa regulasi pemerintah, misalkan dari Omnibus Law dan sebagainya, dari Dewan Pengupahan yang plempem. Pengupahan di Indonesia itu naik berapa persen sih memang? Kan tidak signifikan kan? Bagaimana anak buruh tani dan kaum miskin kota ini akan mengakses pendidikan? Bagaimana Indonesia ini akan maju 2045 kalau misalkan ternyata minat baca, minat wawasan dan sebagainya ini tidak didukung oleh pemerintah? Ya kan? Bahkan pemerintah pun sekarang anti kritik ketika masyarakat Indonesia sekarang sudah melek secara secara media lewat smartphone dan sebagainya, ketika bisa mengeluarkan opini, asumsi atau bahkan hipotesa, ini kontraproduktif dengan pemerintah, karena pemerintah sendiri pun akhirnya menggalakkan buzzer, Bung. Untuk meredam bahwa asumsi-asumsi masyarakat yang sekarang kritis pun selalu ditutupi, ya kan? Lah, buzzer sendiri pun hari ini sengaja diciptakan kan oleh kaum model kan, agar bangsa kita itu sebetulnya semakin bodoh, agar terciptanya konflik horizontal dan sebagainya. Akhirnya apa? Misalkan gini, saya mau ambil contoh ya, perseteruan antara cebong kampret itu apakah selesai sampai hari ini? Tidak kan? Kadrun dan sebagainya. Itu kan karena memang pemerintah ketika ada kawan-kawan atau masyarakat yang agak kritis, dia melek secara literasi, dia melek secara wawasan, dia melek secara informasi, itu bukan didukung, bukan dijadikan bahan evaluasi, atau bahkan bukan dijadikan bahan masukan ke mereka, tapi justru itu ditutupi, diredam. Ini kan ada hal yang salah menurut saya, Bung, di bangsa kita. Ya kalau cebong kampretnya memang nggak selesai sampai hari ini, walaupun elit-elitnya berbagi roti. Betul. Mereka berbagi roti ya kan. Nah, dilematisnya bangsa ini kan, kita mengatakan bahwa bangsa ini adalah negara yang demokratis. Tapi banyak sekali persoalan otoritas dengan sipil itu banyak sekali. Kalau bisa sebut kemarin Pak Luhut ya, yang ada masalah dengan Bang Haris Azhar sama Fathia kan, yang satunya. Artinya bagaimana kemudian kita akan meningkatkan wajah atau memperbaiki wajah demokrasi apabila pejabat publik yang dikritik kemudian tidak terima atas kritikan masyarakatnya. Itu kan menakutkan lah, menurut saya menakutkan. Sama kemarin tadi nyambung terkait perpustakaan jalanan kan, ada yang dikatakan buku kiri, ada yang dikatakan buku kanan. Kalau yang biasa saja tengah itu aman. Kalau ekstremis kiri serem, ekstremis kanan serem. Yang tengah itu majalah atau apa itu? Yang tengah itu ya kalau bicaranya soal biologis. Nah, maksudnya kok serem gitu loh, mau baca misal tentang Pramudiana, betul. Katanya dicekal ya kan. Ini piye sih menurut Mas Adam terkait persoalan-persoalan ini? Terkait pemerintah yang akhirnya membredel adanya perpustakaan jalanan dan sebagainya ya. Ini menurut saya pemerintah ini atau pemangku jabatan bangsa dan negara kita ini tidak serius, Bung. Dalam artian bahwa mereka pengin kita itu jadi budak di negara sendiri. Sedangkan mereka di atasan, para elitnya itu berbagi roti. Dia tidak pernah memikirkan bahwa akses yang harusnya itu diperoleh secara gratis oleh masyarakat itu ditutup, diprivatisasi, bahkan diliberalkan, diperjualbelikan dengan dikapitalistik lah bahasa. Pemerintah ini yang harusnya alokasi terbesarnya itu buat mencerdaskan anak bangsa, justru ini alokasinya geser besarnya lebih ke militer atau keamanan. Polisi dan TNI itu mendapatkan alokasi APBN terbesar. Dua lembaga itu. Ini sebetulnya relevan karena pemerintah sendiri pun tidak serius dalam menjawab tantangan bangsa. Artinya apa? Ketika kawan-kawan memberikan satu perspektif
alternatif ya terkait perpustakaan jalanan dan sebagainya, itu kooptasi tentang kiri kanan dan sebagainya itu masih dipelihara sampai sekarang. Dan yang memberedel adalah dua lembaga yang mendapatkan APBN ini, yang paling besar ini juga selaras dengan perjuangan kawan-kawan di pertanian atau agraria, di sektor buruh, di sektor kaum miskin kota dan sebagainya, tentang penggusuran dan sebagainya. Apakah pernah pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif? Tidak, langsung dengan secara otoriter menggusur dan sebagainya. Ini kan pemerintah sengaja memberikan suatu siasat bahwa ketika masyarakat kita materialnya ini akan semakin cerdas, itu sengaja ditutup, dan nutupnya adalah orang-orang lembaga inilah yang akan dihadapkan langsung gitu loh. Bahasa kasarnya sengaja dibodohkan. Sengaja dibodohkan, termasuk itu. Kalau closing statement, saya ingin ngomong bahwa kemiskinan sejati itu bukan ketika sehari kita tidak makan, Bung. Tapi ketika sehari kita tidak berpikir secara kritis. Ngeri sedap. Ngeri sedap ya. Kalau kata siapa ahli tata negara itu. Jadi miskin nggak selalu nggak punya duit ya. Iya. Selagi kita masih bisa berpikir, duit masih bisa dicari gitu. Betul. Lewat parkir. Lewat Tanah Eka Hidayat. Iya kan. Nah, artinya saya tekankan lagi ke pendengar ya, yang melihat, kalau ada yang melihat, yang mendengarkan, bahwa podcast kita hari ini berdasarkan asumsi kita aja. Iya, betul. Kalau ada yang nggak terima ya bisa ke kolom komentar kita diskusi ya. Tadi sudah keren-keren dari Mas Adam, dari Mas Ajo, dari Mas Samosir ya. Nggak ada yang cukup memotivasi sebenarnya. Nggak ada yang cukup memotivasi ya kan. Tapi penutup podcast hari ini, tetaplah tumbuh dengan keberanian walaupun kita di tengah kelaparan.